asik aja gitu, dan tentunya masih bisa tetap belajar. Kemudian hikmahnya, ayo kita menjalankan peran dan fungsi keluarga. Mungkin selama ini fungsi keluarganya atau perannya tidak digunakan, tidak dijalankan. Ayo kemudian tentunya kita buat manajemen, apalagi kita sebagai pemimpin di rumah, sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai ayah, harus diatur gitu. Karena gadget itu kalau tidak diatur, misalnya anak akan ngeles aja. Aku kan lagi ngerjain tugas gitu. Nah, anak saya juga pernah gitu ya. Jam 10 mengerjakan tugas, saya cek ke gurunya, oh Bu, paling lambat karena anak saya boarding gitu ya, tapi di rumah kan, kata gurunya, jam 7 malam Bu, setelah jam 7 tidak pernah kami memberikan tugas. Nah, berarti ngakal-ngakalin. Nah, ini harus ada manajemen dalam keluarga, kemudian kita harus siap menghadapi masa depan apa yang terjadi. Ya. Ini peran keluarga. Nah, peran keluarga ini bagaimana hubungan antara individu dalam satu posisi tertentu ya, kegiatan-kegiatan. Nah, ini peran ayah. Nah, ayah juga harus berperan di sini ya. Peran ayah adalah suami untuk istri dan ayah untuk anak-anaknya, kepala rumah tangga, pelindung, mencari nafkah, rasa aman ya. Itu karena sekarang bergeser, banyak ibu-ibu yang menjadi ayahnya yang menjadi ibu. Nah, ini akan nanti ketimpangan atau tidak efektif. Nah, peran ibu adalah seorang istri dari suami, dari anak-anak, mengasuh mendidik anak sebagai pelindung saat ayah tidak ada di rumah, kemudian mengurus rumah tangga, kemudian selain itu perannya salah satunya anggota kelompok sosial itu. Terus peran anak melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkatan fisik, kemudian mental, sosial maupun spiritual. Nah, ini fungsi dari pemerintah, fungsinya ada, fungsi keluarga ada 8, fungsi keagamaan di mana di rumah itu selama pandemi harus ada, misalnya kalau yang orang Islam minimal ada sholat berjamaah, sholat fardu misalnya. Sosial budaya tadi menulis gitu ya, menulis atau proyek-proyek, misalnya kita kembangkan proyek anak kita apa sesuai dengan talent masing-masing. Misalnya ada kalau kita boleh pinjam Howard Gardner, misalnya ada anak yang Logic-matic ya, dia ke arah Logic-matic itu misalnya ke arah bagaimana dia mengembangkan talent berkaitan dengan angka-angka atau matematik, atau misalnya bahasa tadi menulis, spasial visual seperti anak saya desain gitu ya. Kemudian ada yang di bahasa dia cuap-cuap, kemudian ada di yang natural dia misalnya merawat atau berternak misalnya binatang ya, atau merawat tumbuhan. Nah, cinta kasih juga terlempar mungkin rekan panitia. Iya, sepertinya kendala jaringan. Mungkin bisa kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Barusan wifi-nya tiba-tiba. Oh iya, siap sudah Ibu. jelas? Iya, saya. Nah, ini fungsi-fungsi keluarga. Ayo kembali lagi ke fungsi-fungsi keluarga. Kemudian yang selanjutnya manajemen dalam keluarga ya. Tadi merencanakan goal apa sih ini berkaitan. Ya, tadi mengembangkan misalnya project talent, goalnya apa, kemudian nanti diorganisir, kemudian nanti ada aktualisasi teknik pencapaian goal itu bagaimana, kemudian nanti terapkan kalau di rumah kurikulumnya tadi karakter, di mana karakter itu mengajarkan anak kejujuran, disiplin, bangun tidur misalnya, bangun tidur jam berapa, kemudian kerja keras, jadi mau sukses itu pasti harus kerja keras, kemudian tanggung jawab kalau anak dia diminta tanggung jawab, kemudian anak sudah diarahkan punya goal,
skala prioritas gitu ya, manajemen waktu, aturan-aturan main di rumah harus ada, terutama berkaitan dengan gadget ini kan digital ini sebenarnya netral. Saya banyak terbantu dengan gadget ini untuk mendapatkan jurnal-jurnal psikologi misalnya. Tapi juga banyak orang gadget ini dilarikan ke hal negatif. Akhirnya setelah online, setelah pembelajaran jarak jauh, banyak juga kasus meningkat di kecanduan gadget ya gitu. Jadi anak dari pagi sampai malam manteng terus di gadget. Nah itu juga harus ada aturan-aturan main, aturan dari misalnya kalau manajemen gadget di rumah itu satu, kita atur untuk sekolah. Sekolah itu sudah ada jamnya yang pasti dari sekolah. Sebagai orang tua kita harus kerjasama dengan pihak guru dari jam, kita harus tahu informasinya misalnya dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian nanti tugas apa, sehingga nanti guru kalau anak kita nggak memberikan tugas apa, nanti kita bisa bantu di rumah untuk berkaitan dengan tanggung jawab. Kamu belum menyerahkan tugasnya kepada Bu Guru. Makanya sanksinya adalah untuk gadget yang misalnya untuk mainnya ditangguhkan sampai kamu mengirimkan tugas kepada guru. Nah itu jadi untuk gadget untuk sekolah. Kemudian yang kedua pengaturannya gadget untuk project talent ya. Jadi jangan sampai kita di digital ini jadi user, tapi harus jadi kreator. Jangan nonton saja, tapi kita emang di sana juga pembuat karya tersebut. Karena kalau penonton itu biasanya ngomongnya aja, kayak misalnya kita nonton sepak bola, ala gini gitu ya. Kalau dia main sepak bola juga belum tentu juga gitu bagus ya. Jadi dia ditantang untuk mengembangkan project talent apa saja, dan bagusnya kita by data, misalnya by data bisa dengan psikotes, bisa dengan pengamatan orang tua. Anak saya kayaknya Bu Lilis lebih bagus di gambar. Silahkan misalnya untuk project talentnya gambar, dan biasanya si project talent ini saya untuk mengatur gadget untuk bermain. Jadi kalau dia sudah sekolah, dia buat dulu project talent, dan kalau sudah buat project talent, dia boleh menggunakan fasilitas gadget ini untuk bermain, dan itu pun tetap ada batasannya untuk bermain itu. Saya biasanya pakai acuan dari WHO, kan sudah ada tuh usia-usianya, dan saya tambah untuk yang project talent, sehingga dari manajemen gadget itu mereka diuntungkan anak-anak. Kenapa? Talentnya berkembang ya, ada project talent, kemudian nanti saya sebagai orang tua bisa membeli karya-karyanya gitu ya, untuk ada efek motivasi aja gitu ya. Kayak anak saya dulu desain karena dia berapa pun desainnya dari 25 sampai 50. Sip katanya gitu. Nah, meskipun nanti sekarang sudah dia asik dengan desainnya, tadi yang uangnya hangus sih ketika kemarin dia memberikan beberapa karya gitu ya. Terus saya bilang, Kil, berarti kamu dapat 400, dapat 2,5 ya gitu. Terus anak saya bilang, pegang aja sama Bunda gitu. Dia sudah tidak lagi hangus uangnya. Kenapa? Karena dia asik untuk mengembangkan project talent. Nah, ketiga, tetap aja kan anak-anak juga butuh hiburan di sosmed ya, butuh sosmedan gitu ya. Nah, itu di pengaturan yang bermain. Jadi 3 nih, nanti tolong guru kepada orang tua, karena banyak kasus di lapangan itu pasti orang tua itu, anak saya itu nggak bisa Bu lepas dari gadgetnya. Kenapa? Karena tidak ada aturan main ya, aturan berkaitan dengan gadget. Tadi aturan gadget itu yang pertama untuk belajar, karena mau nggak mau sekolah kami juga, sekolah saya kebetulan saya punya prasekolah dan SD, kami menggunakan blended learning gitu ya. Jadi campuran antara online dan offline gitu, biar anak juga terbiasa ada online-nya, tapi juga ada beberapa yang nggak bisa di-online-kan, harus offline ya. Nah itu sampai sekarang, karena juga ada siswa-siswa dengan era digital, dengan era PJJ ini, anak langit adanya di Cileunyi, tapi ada murid saya yang rumahnya di Lampung, di Jakarta gitu bergabung.
bergabung untuk sekolah. Jadi sekarang bisa saja misalnya tadi aja misalnya ada yang peserta dari luar negeri bisa gitu ya, dan itu gitu. Jadi sekarang tidak dibatasi oleh wilayah saja gitu dengan hal tadi. Jadi harus disiapkan, tapi tetap tadi aturan main, terutama karena gadget ini sekarang emang sebagai garda depan untuk anak-anak belajar, berarti harus orang tua itu diatur ya, diatur untuk sekolah atau belajar. Yang kedua untuk pengembangan project talent, karena kedepannya kita tidak harus jago semua ya, tapi spesialisasi gitu ya. Dan orang-orang misalnya perusahaan-perusahaan itu banyak sekarang contohnya misalnya Google, dia mencari rekrutmen itu dari mana? Dari digital, dari sosmed. Termasuk ada klien saya, dia sekolah di ITB gitu ya, kuliah di ITB, kemudian dia itu rajin untuk menyimpan portofolio karyanya itu di IG-nya. Akhirnya tersambung ke Google, terus Google menawarkan, kamu bisa nggak buat seperti ini, karya ini. Nah, terus dia buat, akhirnya cocok, dan akhirnya dia keterima di Google. Jadi tidak melihat lagi dia di mana gitu ya kuliahnya, tapi project atau karya apa yang dia bisa buat gitu, yang bisa dipersembahkan. Dan yang ketiga ya tetaplah bermain boleh, cuman porsi bermain jauh lebih sedikit dibandingkan project talent. Karena kalau project talent nanti kayak anak saya desain, udah desain dia ketika kok kamu nggak diambil sih untuk bermainnya, aku capek gitu. Karena kalau bekerja itu lebih lelah daripada hanya mengamati aja ya. Itu di manajemennya. Kemudian tentunya harus bagaimana kita mengevaluasi keefektifannya gitu ya, kayak tadi misalnya kita evaluasi untuk ke arah hasil yang lebih baik. Dan kita harus menyiapkan masa depan ya, masa depan yang penuh bergejolak ya, kemudian sangat tidak terduga, sangat kompleks, sangat tidak pasti. Kita nggak tahu ya ke depannya apakah ada lagi virus-virus yang lain dan sebagainya. Nah, kita harus menyiapkan hal itu, dan kita juga menyongsong ke 5.0, di mana 5.0 ini teknologi dan humanistik. Jadi tetap kendalinya di manusia gitu ya, ada humanistik, tapi emang mau nggak mau nanti kita menggunakan teknologi. Jadi seperti di Indonesia sekarang kan kalau masuk tol itu tuh, kalau dulu mah harus bayar gitu, sekarang kan cuma tempel gitu ya, di beberapa mall juga begitu. Waktu 2012 saya waktu itu ada kerjaan ke Jerman, ke Itali, waktu itu saya pakai jalan tol, di Jerman, di Itali itu sudah pakai scan barcode, jadi mobil masuk sudah set, jadi udah nanti uangnya ditagihkan ke kartu kredit. Nah, Indonesia berarti emang harus mengejar berapa tahun ya dengan Eropa. Ayolah semangat, bisa kok gitu ya. Jadi mau nggak mau teknologi ini, dan teknologi ini nanti bukan berarti mendominasi manusia, tapi teknologi ini membantu manusia untuk lebih simpel. Mungkin kalau sekarang kita mau paket gitu ya, kalau anak-anak tuh kan sekarang suka di rumah-rumah tuh suka pada ini paket. Nah, paketnya masih pakai misalnya pengantar. Nah, nanti paketnya pakai drone, yang misalnya sudah terjadi di beberapa negara juga memakai itu ya, pakai drone gitu. Nah, itu mau nggak mau orang tua harus siap dengan itu, dengan teknologi. Meskipun tetap ya nanti ada sisi manusianya, yang pengendalinya adalah manusia. Itu mungkin Mas Rizky. Baik Ibu, terima kasih atas materi yang sudah Ibu sampaikan. Luar biasa ya, bahwa di sini saya mencatat beberapa poin-poin penting dari materi yang Ibu sampaikan. Untuk mengatasi learning loss itu sendiri, memang pada dasarnya dimulai dari organisasi terkecil kita, yakni keluarga, seperti itu. Bahwa keluarga di sini memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk mencegah terjadinya learning loss itu sendiri, seperti itu. Dan sebenarnya pandemi ini juga memberikan dampak positif dan negatif, tergantung bagaimana cara kita menanggapi dampak tersebut dan bagaimana cara kita memanajemen diri kita untuk memanfaatkan kondisi yang ada, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Lilis yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab.
seperti sesi yang pertama, kita batasi terlebih dahulu 2 penanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand. Di sini sudah ada kepada Pak Wisam Suhdi, dipersilahkan Bapak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pertanyaan. Halo Bapak. Ya, sepertinya kendala jaringan Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu ke penanya kedua ya Ibu Lilis ya. Ini ada Ibu Eni Hairini kepada Ibu, dipersilakan. Terima kasih. Bagus sekali paparan Ibu Lilis nih ya sebagai psikolog. Namun saya ada banyak kendala dalam menerapkannya di sekolah. Sekolah saya berada di kampung, Bu. SMP Cipende itu Bandung Barat paling barat. Kami jauh letaknya di kampung. Yang saya pahami dari kesulitan belajar anak, apalagi sedang daring, Bu ya. Itu hanya 5 orang sampai 10 orang saja. Bahkan beberapa guru mengalami saat belajar itu why not? Beberapa guru saat belajar itu hanya 1-2 orang saja. Halo? Siswa ketemu pinjam aula. Iya Ibu. Ada suara saya terdengar? Masih Bu, jelas. Masih, jelas, Ibu. oke. Nah, itu hanya 5-10 orang, tetapi ada guru yang tidak ada sama sekali siswanya saat daring. Sampai akhirnya ke tatap muka pun akhirnya kebiasaan mereka sangat-sangat luar biasa malas belajarnya. Lalu saya mencoba berkomunikasi dengan orang tua yang notabene anak-anaknya itu bermasalah. Ya, ternyata memang kesulitan buat mereka, terutama urusan gadget. Mereka seolah-olah belajar padahal bukan belajar. Yang ternyata dari mereka itu banyak sekali anak-anak yang selalu mengancam kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya itu lebih merasa takut kepada anak. Banyak sekali di sekolah saya yang seperti itu. Jadi orang tua itu seolah sulit berfungsi begitu Bu ya. Mereka sudah berusaha tuh, jadi mereka pasrahkan anaknya ke sekolah begitu. Terserah ibu mau diapain gitu. Sampai sekarang anaknya masih ada kendala tidak mau sekolah begitu ya. Tidak mau sekolah. Itu alasannya gadgetnya main game sampai malam. Dan itu di fast food. Mereka tidak bisa menggerakkan anak untuk memberikan passwordnya karena anak-anaknya malah mengancam akan pergi jauh, akan kabur dan lain sebagainya. Sebagai seorang psikolog, kira-kira dengan kondisi orang tua yang tidak banyak bisa berkontribusi terhadap anaknya yang memang bermasalah tadi, Ibu akan menyarankan apa kepada saya? Karena betapa inginnya saya membantu mereka. Begitu Bu. Terima kasih. Iya. Langsung jawab, Mas. Baik, terima kasih. Mungkin kita tampung 2 pertanyaan nih, Ibu. Iya, Bu. Ya, kepada Pak Wisam, mungkin bisa dilanjutkan, Bapak. Iya, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, karena tadi Wi-Fi-nya mati sehingga saya harus ganti jaringan. Ya, ingin saya melanjutkan. Jadi anak itu menjadi keranjingan gadget karena orang tuanya juga bermain gadget. Nah, tetapi permasalahannya yang lama sudah berlalu 2-3 tahun yang lalu. Jadi siswanya itu menerapkan pola seperti itu waktu kelas 1 SD, sedangkan dia sementara sekarang udah 5 SD dan itu terbawa sampai sekarang gitu. Meskipun orang tuanya sekarang sudah tidak bermain gadget. Nah, akan tetapi ketika kami sampaikan kepada orang tuanya tetap tidak mendukung. Nah, seperti itu. Jadi sebagai tenaga pendidikan
bingung ya, ini orang tuanya tidak mendukung. Nah, ditambah dari lingkungan peserta didik tadi, sekolahnya itu tidak berorientasi kepada akademis. Jadi hanya berorientasi kepada kegiatan adiwiyata terus dan olahraga. Nah, bagaimana saya bisa mengatakan itu? Karena bisa dilihat dari kesenjangan materi kelas A, B, C, D, dia kebetulan kelas A, itu materinya beda sama kelas D. Kelas D itu malah tidak mendapatkan KBM sama sekali, tidak ada kegiatan belajar mengajar sama sekali, seperti itu. Nah, kemudian dampak daripada itu, learning loss-nya sangat jauh. Anak kelas 6 SD masih belum bisa penjumlahan ataupun pengurangan. Masih lama sekali untuk mengerjakan penjumlahan yang sekiranya di atas 9 dan seterusnya, itu membutuhkan waktu bermenit-menit gitu. Membaca pun sangat kesulitan. Begitu juga ada peserta didik yang SMP gitu ya. Itu perkalian saja belum hafal sama sekali. Jadi sangat sulit gitu untuk mengembalikan learning loss yang sudah hilang, ditambah lingkungan yang tidak mendukung. Apalagi kadang orang tuanya sudah diberi masukan tetapi tetap oriented fokusnya hanya kepada dia kerja, sehingga anaknya sendiri tidak mendapatkan masukan seperti itu dari lingkungan baik sekolah maupun di rumahnya. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wisam. Sudah ada 2 penanya, Ibu, mungkin bisa langsung dijawab, Ibu. Dipersilakan. Iya, pertanyaannya luar biasa ya, dua-duanya baik dari Bu Eni atau dari Pak Wisam ya. Dari Bu Eni saya tangkap bagaimana terjadinya kelemahan kepemimpinan di rumah, di mana harusnya orang tua itu punya otoritas sehingga anak itu bisa bekerja sama, bukan patuh, bukan taat. Karena kalau patuh dan taat itu hanya kepada yang paling tinggi, kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Nah, ini kerjasama gitu. Nah, ini banyak terjadi Bu Eni ya, orang tua, apalagi sekarang orang tua misalnya di zaman orang tua generasi milenial sekarang sudah jadi orang tua ya. Kalau saya dulu generasi X yang lahir di tahun 70-an, 60 sampai 70-an ya. Dan ibu saya baby boomer, di mana kalau mungkin zaman saya ketika orang tua menasehati aja cukup gitu, dan orang tua saya itu melihat juga mereka pasti ada apa di rumahnya itu ada bergerak gitu. Nah, sementara semakin ke sini orang misalnya dari milenial kan mager ya, kemudian apalagi Gen X, nanti Gen X ini juga sudah mulai ada yang menyiapkan untuk berumah tangga. Nah, di mana kadang juga pengen kesimpulan. Simple, jadi akhirnya udah kan misalnya cari sekolah yang mahal, nanti tinggal nuntut sekolah gitu. Kan saya udah bayar mahal gitu. Nah, untuk akademik mungkin bisa menuntut, tapi kalau untuk karakter, kemandirian, itu tetap saja letaknya di rumah gitu. Nah, makanya emang peran saya sebenarnya di 2017 pernah diajak oleh PLS pemerintahan yang di Lembang itu apa ya, dia yang emang mengatur dari pendidikan luar sekolah gitu ya. Dia mengadakan penelitian di salah satunya di Bengkulu, terus di Tasik, di mana lagi, untuk ini sekolah ini tidak cukup dengan hanya guru saja, tapi bagaimana faktor yang di rumah ini mendukung anak. Nah, akhirnya mereka buat, dan saya supervisornya waktu itu, buat apa ya, materi-materi parenting yang nanti akan disebar di beberapa sekolah untuk khusus penanganan berkaitan dengan orang tua. Tapi setelah saya tunggu sampai sekarang nggak ada itu. Padahal bagus gitu ya. Sampai dibuat ini gimana nih? Sampai kurikulum misalnya dibuat apa dulu materi yang awal untuk orang tua. Nah, itu dibantu saya supervisornya dari psikologi. Tapi itu nggak terrealisasinya di mana. Padahal ini sebenarnya akan sangat membantu untuk sekolah ya. Karena ini kan berkaitan dengan di rumah ya, berkaitan dengan pengasuhan parenting gitu ya. Harusnya orang tua itu ada otoritasnya, tapi sekarang anak-anak itu mengendalikan orang tua. Jadi orang tua takut misalnya anaknya, contohnya yang simpel aja, ya udah kalau nggak dikasih aku mau sekolah, ketakutan orang tua ya gitu ya. Nah, itu padahal bisa jadi itu hanya senjata untuk anak saja. Nah, ini bagaimana ya bisa dengan kita adakan materi-materi parenting di sekolah
Beberapa sekolah juga termasuk ada di Cipende itu yang dari tahun 2014 yang sudah kerjasama dengan saya lama itu SMA ini apa RA-nya RA Sabilun aja di sana gitu ya. Nah, pasti setiap tahun saya datang ke sana untuk parenting mengingatkan orang tua terutama dari tadi otoritas sebagai orang tua di mana anak harusnya gimana juga orang tua tetap lebih apa ya namanya lebih duluan lahir dan sebagainya. Jadi anak harus kerjasama dengan orang tua. Jadi nanti kan di rumah orang tua bisa orang tua bisa gunakan kalau anak misalnya tidak kerjasama dengan kita bisa gunakan misalnya reward punishment kan gitu. Misalnya silakan kalau misalnya nggak mau belajar tapi sanksinya ini gitu. Nah itu letaknya di siapa? Letaknya ada di kepemimpinan. Kalau kepemimpinan lemah nanti berkaitan dengan program sekolah nanti banyak cari alasan gitu anaknya tadi mau main gadget aja dan sebagainya gitu karena kita banyak orang tua memberikan gadget tapi tidak juga memberikan aturan main hanya memberi gitu. Nah ini kan harusnya itu ketika memberikan gadget ayo kita buat kesepakatan gadget ini hak guna pakai, gadget ini harus kamu lebih rajin ibadah, lebih rajin sekolah, nilainya lebih bagus, kamu berkembang project talent-nya. Nah, kalau misalnya gadget ini malah membawa kamu kepada game yang tidak ada kaitannya dengan sekolah, dengan project talent kamu, mohon maaf, kami sita dulu. Nah, banyak orang tua tidak berfungsi hal itu. Dan banyak juga saya menjadi laundry, Kang Rizky. Jadi banyak orang tua datang ke saya, Bu tolong dong, mau ibu hipnoterapi, mau ibu nasehatin silahkan. Tapi yang penting anak saya berhenti dari kecanduan game. Saya suka nanya, itu gadgetnya yang ngasih siapa? Saya, Bu? Bukan saya. Kenapa jadi saya jadi tukang laundry, jadi harus bersihin, Bu? Gampang saya nasehati anak ibu atau hipnoterapi. Tapi kalau ibu tidak terjadi aturan main tadi kepemimpinan yang lemah nggak bisa gitu. Nah itu nanti gimana nih kan kalau misalnya berkaitan dengan tidak ada kerjasama dengan pihak sekolah, banyak alasan yang dicari pengen mudah dan sebagainya. Nah nanti dari pihak sekolah mungkin silakan gunakan kesepakatan dengan orang tua, kesepahaman, Bu anak ibu kondisinya gini. Nanti kalau misalnya ini tidak ditangani akan begini. Nah bagus misalnya ibu silakan konseling ke psikolog atau misalnya dikasih PR begini. Nah, kalau ibu tidak mau melakukan, tidak ini, ya silakan terima nanti hasilnya ini. Nah, dibuat kesepakatan sehingga nanti kan biasanya gini, yang disalahkan nanti ini anak saya udah disekolahin loh, udah mahal, tapi nggak bisa apa-apa gitu. Nah, saya suka nanya lagi, emang di rumah ibu suka pantau nggak anak ibu gitu. Nah ini karena tetap rumah itu kan dasar untuk anak sehingga nanti idealnya bagusnya itu kerjasama dengan pihak sekolah. Nah ini banyak mungkin tadi gurunya udah membuat program yang semenarik mungkin, tapi di rumahnya tadi anak ya pengennya ya tadi ke gadgetnya dipakai untuk apa? Misalnya untuk ke gamenya tidak ada kaitan dengan sekolah. Nah itu jadi kalau dari saya untuk tadi lemah kepemimpinan, apa yang bisa ibu lakukan sebagai pihak sekolah? Ayo kita sama-sama pemerintah juga karena saya juga sering juga diundang oleh misalnya pemerintah, kita parenting terus diingatkan, terus bisa jadi mungkin dia tidak tahu, kita kasih tahu, bisa jadi dia lupa, kita ingatkan, bisa jadi dia nggak mau, ya kalau nggak mau terima nanti anaknya ya. Itu kemudian tadi yang tidak kerjasama gimana nih, susah gitu, nanti alasannya itu di mana ada keinginan pasti ada jalan. Di mana ada ketidakinginan pasti ada alasan dan alasan itu selalu benar. Bu, gimana saya mau sekolah, Bu, gadget aja nggak punya. Nah, semiskin apa sih kalau orang benar-benar nggak punya gadget tapi dia mau sekolah, dia akan kerja. Bu, anak saya tuh pengen sekolah tapi nggak punya gadget. Pihak sekolah pasti akan membantu, saya pikir. Tapi ini kan dijadikan alasan. Jadi nggak ada gadget,
Betul, nggak ada gadget gitu ya. Saya pikir sekarang mah di mana-mana, sampai saya ke daerah yang terpencil ada ibu-ibu yang lagi rumput, kalau Sundanya mah ngarit gitu ya. Itu sambil bawa handphone loh. Dan saya lihat handphonenya itu smartphone. Dia lagi lihat Facebookan gitu. Jadi kalau benar-benar karena itu bisa kita bantu gitu ya. Nah, kalau karena alasan mah ya susah gitu. Makanya nanti kejar aja, misalnya ya nggak bisa punya gadget. Sok, ibu punya uang berapa gitu atau apa. Nanti kalau misalnya nggak punya gadget, karena mentalnya sebenarnya bukan karena gadget, dikasih gadget juga nggak efektif. Karena kalau orang tua anaknya pengen sekolah, terus nggak punya gadget, dia akan bagaimana mencari gadget ini biar anak bisa sekolah ya. Kemudian tadi yang tidak mau kerja sama, kan tetap ya di psikologi itu gini, yang bisa merubah orang itu orang yang bersangkutan. Klien-klien saya datang ke saya, dia berhasil bukan karena saya, karena dia mau merubah dirinya. Jadi ada klien yang saya tuh udah ke psikolog ini ibu kesekian kali gitu. Ya tetap saya bilang kalau mau ke 100 psikolog juga, kalau tidak membuka diri, tidak open mind untuk berubah, nggak mungkin bisa. Nah makanya tadi kita asumsikan dia nggak tahu, kita kasih tahu. Dia lupa, kita ingatkan. Nah kalau misalnya sampai di tataran orang tuanya nggak mau, ya tadi di mana jangan sampai nanti pihak sekolah disalahkan. Jadi ada kesepahaman yang ditandatangan. Kalau ibu tidak kerjasama, nanti kan misalnya untuk kerjasamanya itu salah satunya ikut konseling misalnya, terus anaknya ikut remedial atau ikut les atau apa. Nah itu tidak dilakukan, maka silakan ibu terima kondisi anak misalnya nanti nggak lulus ujian atau gimana, tanda tangan. Nah sehingga nanti kalau ada apa-apa, mereka tidak bisa menyalahkan pihak sekolah. Itu walau alam bisawab, Mas Rizky. Baik, terima kasih Ibu. Iya, baik. Mengingat waktu kita, Bapak Ibu, kita batasi 2 penanya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mungkin nanti bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi atau ingin berdiskusi dengan Ibu Lilis, insya Allah akan kita masukkan Ibu Lilis nanti ke dalam grup peserta. Silahkan untuk bertanya ya Ibu, nggak apa-apa ya Ibu, nanti bertanya di dalam grup ya Ibu. Insya Allah. Siap, terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai ke sesi kedua pada webinar nasional hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan penyerahan secara simbolis sertifikat kepada Ibu Lilis. Teman-teman panitia bisa dibantu. Baik, kepada teman-teman panitia mungkin bisa didokumentasikan. Oke, kepada Bu Lilis dan Pak Rizky akan saya dokumentasikan ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman panitia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Ibu Lilis yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi pada kegiatan webinar nasional kita pada hari ini. Ada 1 poin atas jawaban Ibu itu tadi yang sangat menarik bagi saya, di mana yaitu di mana ada keinginan, ada jalan, dan di mana ada ketidakinginan, ada alasan, seperti itu ya. Baik, terima kasih Ibu. Apabila seandainya Ibu masih memiliki kegiatan, kami persilahkan untuk melanjutkan kegiatannya Ibu. Ya, saya izin pamit ya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, masih semangat ya, kita masih ada 1 sesi lagi yang tidak kalah luar biasa juga materi untuk sesi ketiga atau sesi terakhir ini. Untuk memulai sesi ketiga, saya juga tidak mau membeda-bedakannya. Saya akan mulai dengan membacakan pantun juga. Kuliah di UPI membuat bangga untuk saya yang dari desa. Lanjutlah kita ke sesi ketiga dengan materi yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada sesi ketiga yang akan membahas materi mengenai successful leadership in digital era. Yang pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu,
akan diberikan materi atau yang akan menjadi narasumber kita adalah Bapak Dr. Asep Suryana MPD. Sebelum menyampaikan materi, izinkan saya membacakan sekilas CV beliau. Luar biasa CV beliau yang sudah diberikan kepada kami panitia. Nama lengkap beliau itu adalah Dr. Asep Suryana MPD. Beliau lahir di Sumedang tanggal 21 Maret 1972. Beliau menamatkan D1-nya di AKBM Bandung, S1 di IKIP Bandung, melanjutkan magisternya di UPI Bandung, serta menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, untuk data pekerjaan, di sini sangat luar biasa banyak beberapa pekerjaan dari Pak Asep di sini. Kami akan bacakan di antaranya sebagai dosen di Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai sekretaris departemen jurusan administrasi pendidikan. Beliau juga pernah menjadi tim pengembang dari Sekolah Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai sekretaris komisi dari Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia dan pernah menjadi kepala di divisi P2JK Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk data penelitian beliau sangat luar biasa, Bapak Ibu di sini bisa kita lihat. Di antaranya ada hibah bersaing dari Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2021 yang judulnya adalah Pengembangan Model Center of Excellence Kompetensi Pedagogik Dosen Vokasi. Ada juga dengan judul Model Evaluasi Standar Pendidikan di Jawa Barat. Selain itu, Bapak Ibu selaku dosen, Bapak Asep juga melakukan banyak sekali di sini publikasi atau data publikasi di CV beliau. Di antaranya itu beliau pernah melakukan publikasi di beberapa negara dengan judul yang berbeda, seperti di Indonesia, di Amerika Latin, di Singapura, di Australia, dan sebagainya. Banyak sekali di sini Bapak Ibu. Mungkin tidak bisa kita bacakan satu persatu mengingat waktu kita. Mungkin untuk menghemat waktu, kita masuk saja kepada sesi ketiga. Selamat pagi Bapak Asep, apakah sudah bersama kami Bapak? Selamat pagi. Terdengar suara saya? Jelas Bapak. Baik. Untuk memulai kegiatan kita kepada Bapak Asep Suryana, waktu dan tempat Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Bapak. Tugas saya berat sekali ya, karena diawali oleh Pak Gantino, Ibu Lilis, orang-orang yang azamat, Pak Rizky ya. Bahasa kerennya sekarang orang-orang yang azamat, orang-orang yang inovatif, orang-orang yang hebat. Mudah-mudahan saya nanti bisa memadukan dengan pikiran-pikiran saya terkait dengan digital dan apa yang disampaikan oleh Bu Lilis, peran kita sebagai orang tua dan pendidik di sekolah. Izin saya share screen Bapak Ibu. Nah, sudah terlihat? Sudah Bapak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sodri sohri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya insyaallah datang dari Yang Maha Kuasa, yang salahnya itu hanya semata-mata lidah dan bibir saya saja yang salah. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit dari saya terkait dengan sukses memimpin di era digital. Jadi saya mencoba menyatukan pemikiran dari Pak Gantino, kemudian juga dari Bu Lilis. Sepintas era digital yang kita hadapi sekarang tidak bisa kita lewatkan, tidak bisa kita hindari. Memang di segala lini teknologi digital digunakan. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, dari sahur sampai kita berbuka di jam 6 nanti. Itu tidak lepas dari
internet, teknologi digital gitu ya. Boleh tanya nanti ke Pak Rizky lah ya. Gitu ya, dari mulai membuka laptop, dari mulai bangun tidur langsung membuka laptop karena ada kuliah jam 7 dan diakhiri dengan menutup laptop ketika mau tidur setelah selesai mengerjakan tugas. Artinya tidak bisa dihindari sama sekali dan itu eranya sekarang Bapak Ibu. Kalau kita tidak masuk ke dalam eranya, ya nanti kita adalah bagian atau menjadi orang yang mungkin tersingkirkan secara alamiah gitu ya. Tapi baik kita sikapi bahwa era digital itu ada hal-hal yang umum kita bisa lihat, yang kemudian kita bisa pelajari bahwa di dalam era digital ini ada bias gitu ya tentang batas dan aturan organisasi. Jadi tadi ada yang dari Amerika bukan main, bahkan mungkin ada yang dari negara lainnya bukan main. Itu batas-batas itu sudah tidak ada lagi dengan digitalisasi sekarang. Terutama dalam platform inovasi. Bukan Amerika saja yang boleh inovasi, tapi Cipendei juga boleh inovasi, Bu. Gitu ya. Pengetahuan dan spesialisasi, orang anak PGSD bikin komputer, bikin software dengan bahasa komputer, padahal mereka PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Perubahan angkatan kerja, ini pengetahuan dan era milenial memang betul, ada pekerjaan yang hilang, tapi banyak pekerjaan yang tumbuh, bukan main. Jadi kalau di Bogor kemarin ada yang mati karena dianggap aneh mendapat uang tidak keluar dari rumah, saya kira itu harus diliterasi dengan sebaik mungkin. Inovasi yang terus-menerus, betul, eksperimen yang terbuka, kita tidak bisa mengatakan dari mana itu datangnya. Saya kira kita sudah bisa melihat bagaimana eksperimen itu terbuka oleh siapa saja. Platform ya, Pak Rizky tidak harus ke toko untuk membeli buku, Pak Rizky ya, tinggal diam di rumah, buku datang. Ekosistem konsumsi IT, walah bukan main gitu ya. Boleh nanti Pak Rizky jualan komputer dan lain-lain karena ini sedang hebat-hebatnya. Saya kira di era sekarang ini yang dibutuhkan. Mindset kita memang perlu ditata kembali. Ayo kita buka dengan keadaan seperti sekarang, jangan takut saya kira karena memang eranya. Jadi kalau digital mindset and innovator framework mengatakan pertumbuhan pola pikir terus gitu ya, naik terus. Dan orang-orangnya harus tangguh gitu ya. Bisa berbicara, bisa berkata, bisa melakukan gitu ya. Bahkan tanpa kelihatan sama orang lain. Kok bisa terjadi ya? Dari mana asalnya? Bapak tidak pernah buka internet sih. Gitu ya. Dicoba masuk ke dalam komunitas-komunitas itu. Nyaman dengan ambiguitas. Ya, biarin aja yang Pak Rizky ngomong salah gitu. Ya, biar orang lain gitu ya jadi penasaran dengan apa yang dikatakan salah oleh orang lain sehingga kita bisa menemukan kebenarannya. Itu sebuah ambigu yang kita nyamani sekarang. Pendekatan kolaboratif, nggak bisa sendirian. Dan harus menyatukan keberagaman. Coba bayangkan betapa beragamnya sekarang kita. Dari 243, 44 orang ini nggak ada yang sama saya kira. Tapi kita menyatu dalam satu kesatuan teknologi informasi. Lalu bagaimana dengan kepemimpinan di era digital ini? Saya coba ambil beberapa teori, tapi ternyata memang bahasa Bu Lilis masuk di dalamnya. Ya, bukan hanya bahasa Pak Gantino saja yang harus memiliki teknologi, paham teknologi informasi, bahwa seorang pemimpin digital, the strategic use of a company digital asset to achieve business goals. Memang betul, dia mampu menjalankan teknologi informasi, memiliki keterampilan itu, tapi saya setuju dengan Bu Lilis juga, bahwa willing and able to leverage digital inovatif, tapi juga ada drive values. Jadi tetap di dalamnya ada hati kita sebagai orang tua, ada hati kita sebagai bapak, ada hati kita sebagai manusia. Jadi drive values-nya nggak bisa itu di-drive oleh teknologi saya kira. Ya, tetap aja drive values-nya ada di kita karena yang memiliki value adalah manusia, ya kita sendiri. Ya, sehingga 4.0 ya kita jawab dengan humanities 5.0, begitu kan Pak Rizky ya? Nggak bisa gitu ya. Kecuali nanti kalau 100% kita sudah digantikan oleh robot. Tahun berapakah itu saya tidak tahu. Tapi kita punya hope. Ya. Teori motivasi yang terbaru, boleh tanya ke Bu Lilis, ada hope gitu ya.
Jadi apakah akan terjadi robotik semuanya? Mungkin saja akan terjadi dengan harapan itu. Tapi apakah manusia akan tetap eksistensi? Ya tetap aja akan terjadi. Kita punya hope, kita punya harapan. Harapannya Pariski tetap teaching, muridnya learning, nanti muridnya learning, kemudian hasil learningnya di-teachingkan pula, dan terus-menerus seperti itu. Saya kira ada harapan itu. Ada keuntungannya tidak dengan kepemimpinan digital? Kita memahami digital di dalam menjalankan kepemimpinan. Ada, gitu ya. It build a digital culture. Yep. Kita sangat ketinggalan, ayo mari kita bangun. Jangankan dalam proses implementasi, barangkali sekolah kita juga masih ketinggalan dengan digital culture ini. Makes employee more productive, betul tadi kata Pak Gantino, kita lebih produktif dengan digital. Improve customer satisfaction, ya betul gitu. Banyak orang tua yang menjadi sangat paham dan kemudian satisfaction dengan layanan kita dengan teknologi. Belum satisfaction karena teknologinya belum kita gulirkan di dalam pembelajaran di dalam sekolah. Bahkan ujung-ujungnya anak muda sekarang kaya ya, crazy rich ini Pak Rizky ini. Kenapa? Karena increases revenue. Gitu Pak Aulia Rizky ini. Increases revenue. Pak Ibu Josephine ini bukan main, masih muda tapi sudah masuk S2 sekolah ini ya karena increasing revenue melalui digital. Hal itu yang mereka pergunakan. Baik Bapak Ibu, tapi ada tantangannya di dalam era digital ini kita sebagai pemimpin. Gitu ya. Yang harus kita sikapi dari sekarang. Tantangannya, kenapa pengaruh IT? Ya harus kita tanya apa dan kenapa kita butuh IT. Tantangannya di sana. Kita harus rubah. Kenapa butuh IT? Kebutuhan pekerjaan, tingkatkan keterampilan IT. Pekerjaan bidang IT, standar keterampilannya memang sudah sampai di sana. Perubahan, oke, baru ini tugas pemimpin untuk merubah. Ya, merubah keterampilan IT, merubah standar keterampilan IT-nya. Dalam konteks lembaga dengan ITC, ya profesional kita kembangkan di dalamnya. Recruitment, teknologi dalam program, partnership, bukan main, sekarang sudah masuk di dalamnya perubahan-perubahan dalam kerangka digitalisasi. Saya agak cepat supaya waktunya bisa kita manfaatkan. Nanti di bawah kita coba konklusi dengan kepemimpinan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kerangka digitalisasi memang pemimpin, kepala sekolah diantaranya harus memiliki pendekatan, terutama ketika digital itu dibawa ke dalam sekolah. Jadi pemimpin harus mulai masuk ke dalam share versus tim virtual, betul gitu ya. Kita tidak berhadapan dengan orangnya langsung. Pak Rizky Ali Azhar ini kepala sekolah di pesantren ya, saya lupa lagi. Coba bayangkan sekarang tidak harus berhadapan, tapi bagaimana share values tim virtual dengan orang-orang itu bershare values. Memimpin di knowledge era. Gak bisa gitu kita diam aja kemudian kita tidak pernah belajar. How many time do you spend for reading? Everything kita baca. Lingkungan serba online, ya kita harus fluensi dengan IT. Kalau tidak fluensi dengan IT, nanti bagaimana kita bisa Zoom, bagaimana kita bisa memindahkan Zoom ini ke dalam kegiatan yang lain kan nggak bisa kita ikuti. Tata kelola dan kepemimpinan, knowledge management, sudah sampai di knowledge management, tidak lagi scientific management, tapi kita sudah di knowledge management. Semuanya serba virtual, ya digital. Ini. Saya mulai dari sini. Mencoba menyajikan 2045 mau seperti apa. Ya, what happened behind the door in the digital classroom? Kan begitu pertanyaannya ya. Apa yang terjadi di belakang pintu kelas di dalam digital classroom ini? Yang melahirkan anak-anak yang akan belajar adalah orang tua yang melek dengan teknologi informasi. Artinya harus kita siapkan kurikulum yang memungkinkan bahwa anak-anak yang dilahirkan oleh digital orang suami istri yang digitally ya tentunya pembelajarannya pun harus digitally. Coba bayangkan Bapak Ibu 2028 mereka masuk TK. Kalau sekarang dilahirkan, TK-nya kayak gimana ya 2028? TK-nya TK sama dengan kita saya kira tidak ada. Jadi kalau digitalisasi sudah masuk mungkin TK-nya juga sudah digitalisasi. Karena sekarang anak-anak yang dilahirkan pun sudah pegang handphone, bukan main.
2029 SD-nya seperti apa? 2035 SMP-nya seperti apa? 2038 SMA-nya seperti apa? 2039. Pak Rizky masih sama dengan kita, PT sebenarnya sudah pakai Zoom ya, Pak Rizky. Ke depan kayak gimana? Mungkin Metaverse sudah mulai masuk. Kita sudah berinteraksi dengan Metaverse. Jadi 2042 banyak tenaga kerja yang bekerja dengan Metaverse, saya kira. Dan saya kira itu harus kita sikapi sehingga 2045 kita jadi generasi emas. Generasi digital yang generasi emas. Dan itu tantangannya. Nah, coba kita lihat tantangan itu bisa dijawab tidak. Bagi saya sangat sederhana pemikirannya ketika tantangan itu ada. Kita harus mulai dengan digital skill. Cakap bermedia digital. Ya, tadi dikatakan oleh Pak Gantino, ya literasi digitalnya harus terus digenjot. Literasi digitalnya harus terus dinaikkan. Digital etik, kalau literasi digitalnya sudah cakap bermedia digitalnya sudah hebat, maka taikan itu semua naik ke digital etik. Etis bermedia. Mohon maaf Bapak Ibu, etis bermedia jangan sampai terjerumus ya oleh media yang kita pergunakan Bapak Ibu. Ya. Kemudian naik lagi aman bermedia gitu ya, digital safety. Karena kalau tidak nanti undang-undang ITA yang menjerat Bapak Ibu ya. Kalau tidak kita aman bermedia. Dan mudah-mudahan ujung-ujungnya adalah digital culture. Ini terjadi di sekolah, ini terjadi di rumah, digital culture itu bahwa budaya bermedia. Saya kira sekarang kita masih berada di cakap bermedia digital. Sehingga tadi pernyataan Bu Lilis sangat kita harapkan ke depannya anak-anak kita menjadi pembuat software bukan hanya pengguna software. Artinya kita masih belum cakap bermedia karena kita masih pengguna software. Nah, Bapak Ibu, kalau begitu di era digital pemimpin seperti apa yang kita harapkan? Betul, tuntutannya ini yang sangat digital yang diharapkan kan begitu ya. Yang sangat digital yang diharapkan. Kepala sekolah yang mampu berkomunikasi, kepala sekolah yang punya visi, kepala sekolah yang memiliki digital literasi, digitally, kepala sekolah yang innovation, kepala sekolah yang mampu mengambil restocking, kepala sekolah yang adaptability, bahkan kepala sekolah yang talent spotting. Ya, tidak malu bawahannya itu lebih hebat dibandingkan dengan dia. Nah, itu diharapkan semua. Kalau mau sukses, ya silahkan pergunakan ya indikator-indikator ini. Baik, saya coba rangkum dari Pak Gantino seperti itu di dalam sekolah. Tapi saya coba masuk ke ranah Bu Lilis. Ya, saya coba masuk ke ranah Bu Lilis. Di era digital, oke, kita communication, vision, digitally, strategic innovation, restocking, adaptability, dan talent spotting. Tapi tetap sisi kemanusiaan kita bagi saya itu adalah hal yang tertinggi yang harus kita naikkan. Oleh karenanya kalau mau sukses di era digital dengan communication, vision, digital literasi, strategic innovation, restocking, adaptability, dan talent spotting, maka saya menganjurkan Bapak Ibu belajar kepemimpinan dari seorang ibu untuk mengisi hatinya. Tadi tanya ke Bu Lilis, betul tidak? Betul kan saya perkirakan. Bahwa digital sehebat apapun hatinya tetap ada di seorang ibu. Nah, kan gitu ya. Jadi belajar yang sukses di era digital kepada seorang ibu. Ketulusan hati, ibu itu tanpa pamrih, kasih sayang ibu sepanjang masa, ibu tidak pernah meminta balasan, dan ibu tidak pernah memakan anaknya. Jadi bagi saya, sehebat apapun era digital itu, bagi seorang pemimpin, harus tetap mengisi hatinya dan hatinya itu dipelajari melalui seorang ibu. Belajar kepemimpinan melalui seorang ibu. Maka sehebat apapun tadi keterampilan digitalnya akan dapat diimplementasikan di dalam sebuah lembaga yang sudah digitalisasi melalui proses kepemimpinan, leadership yang tulus hatinya, tanpa pamrih, kasih sepanjang masa, tidak pernah meminta balasan, dan tidak pernah mengorbankan bawahannya. Selain belajar kepada seorang ibu, sukses di era digital bagi saya sangat sederhana. Coba Bapak Ibu belajar pemimpinan dari seorang sahabat.
Orang pakai teknologi informasi yang hebat, tapi ketika ditinggalkan oleh orang lain, mati kutu bukan main. Bahkan tidak ada yang satu pun ikut masuk penjara. Crazy rich itu masuk penjara. Yang tadinya dia beli 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, tapi tidak ada yang mau ikut kalau masuk penjara. Kenapa? Karena mereka bukan sahabat sejati, bukan teman karib, tidak sehidup semati, tidak membela dan tidak setia. Padahal sukses di era digital, kalau belajar kepemimpinan dari seorang sahabat, maka mestinya bisa membangun sahabat sejati seantero jagat ini. Saya dengan yang dari Amerika tadi, Pak siapa, itu menjadi teman karib gitu dengan digital ini. Sehidup semati membela Indonesia, gitu ya, membela Pancasila ini, membela dan setia dengan negara ini. Belajar kepemimpinan dari seorang sahabat. Dua lagi, di era digital, sangat sederhana pemikiran saya. Kalau mau sukses di era digital, ayo kita belajar kepemimpinan dari seorang kekasih. Bagaimana kita aman menggunakan teknologi informasi, bagaimana kita nyaman menggunakan teknologi informasi, bagaimana kita tidak terjerumus dengan menggunakan teknologi informasi, maka kita belajar kepemimpinan dari seorang kekasih. Kekasih yang lembut, kekasih yang mengalah, kekasih yang tidak cemburu, kekasih yang penuh dengan cinta. Ya, ketika orang lain begitu cepat mendapatkan uang, tidak usah cemburu, ya, tapi tetap lembut dan tetap mengalah dengan keadaan. Itulah seorang pemimpin yang hebat, sukses di era digital dari seorang kekasih. Yang terakhir, Pak Rizky, ya, sukses di era digital, ayo kita pelajari dari seorang pelayan. Belajar kepemimpinan dari seorang pelayan. Pelayan adalah pendengar yang baik. Kita bisa berbicara baik karena kita adalah pendengar yang baik. Melayani dengan empati, bukan main. Sukses nanti Pak Rizky menjadi seorang pembicara karena Pak Rizky adalah melayani dengan empati kepada 3 pembicara. Pelayan adalah penyembuh, pelayan adalah melayani dengan penuh kesadaran, melayani dengan persuasi, melayani adalah mengurusi. Kenapa anak-anak dekat dengan pelayannya? Karena yang mengurusi adalah pelayannya, sehingga dekat dengan mereka. Belajar kepemimpinan dari seorang pelayan. Jadi sehebat apapun digital ini terus berkembang, bagi saya, ayo kita belajar dari seorang ibu, belajar dari sahabat sejati, belajar dari kekasih, dan belajar dari seorang pelayan. Apapun urusannya terkait dengan teknologi informasi, maka ketika hatinya tidak diisi dengan hal-hal kelembutan dan lain-lain, saya kira tidak akan berhasil. Barangkali itu pemikiran saya terkait dengan sukses di era digital, Pak Rizky. Sangat sederhana, saya mencoba menggabungkan dari 2 pemikiran yang disampaikan oleh Pak Gantino dan Bu Lilis. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf saya agak percepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Asep Suryana yang sudah mengelaborasi ya materi dari sesi pertama, sesi kedua, sehingga dikeluarkan suatu statement sebagai pemimpin di digital era seperti apa. Nah, di sini ada beberapa catatan yang menurut saya sangat menarik dari materi yang disampaikan oleh Bapak Asep itu sendiri, di mana bahwa sebagai seorang pemimpin kita harus mampu mengatasi tantangan yang ada pada saat sekarang ini, yakni digital era itu sendiri. Caranya sendiri bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya mulai dengan digital skill, digital ethics, digital safety, digital culture. Sedangkan untuk sukses memimpin di digital era itu sendiri, mari sama-sama kita belajar dari seorang ibu, dari sahabat sejati, dari kekasih, dan dari pelajar luar biasa. Terima kasih Bapak Asep. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ini sudah ada dari Ibu Vima Sofia. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sofia Zahari, saya berasal dari Aceh Selatan dan saya berpendidikan di UIN Araniri Banda Aceh, Fakultas Psikologi.
Nah, saya ingin izin bertanya, Pak. Di era digital sekarang ini memang membawa pengaruh besar terhadap negara bahkan di dunia. Bahkan untuk pemimpin di era digital sangat penting dalam menguasai ilmu teknologi. Dan terkadang banyak hambatan bagi pemimpin di Indonesia, terutama di daerah-daerah pedalaman dalam menerapkan teknologi. Karena banyaknya hambatan dan kekurangan dari fasilitas-fasilitas seperti di sekolah maupun di kantor-kantor. Terkadang pemimpinnya ingin menerapkan agar pendidikannya di daerah-daerah pelosok menjadi maju, tetapi terbatas dalam menerapkannya, sehingga pendidikan di daerah-daerah pelosok tidak berkembang dan IQ anak-anak di daerah pelosok seperti berjalan seperti terus-menerus seperti zaman dahulu. Dan terkadang yang kita lihat, pemerintah lebih mengutamakan pembangunan pendidikan di daerah perkotaan dan nampak lebih menonjolnya di daerah perkotaan dalam baik itu dalam lomba perlombaan maupun dalam hal bidang olahraga, dalam bidang lainnya. Dan lebih EQ orang perkotaan lebih tinggi dibandingkan EQ pendidikan anak-anak di perdesaan. Kalau kita kira bahwasannya tidak membandingkan baik dia anak dari kota maupun pendidikan anak dari desa, tetapi kalau disamaratakan dalam fasilitas pendidikannya, sama-sama dipusatkan, sama-sama difokuskan, maka tidak ada perbedaan pendidikan anak di kota maupun di desa. Nah, terkadang pembangunan pendidikan di daerah pelosok pemerintah kurang memperhatikan pendidikan di sana. Nah, itu bagaimana Pak solusinya agar semua tidak ada perbedaan baik pendidikan di daerah perkotaan maupun pendidikan di daerah perdesaan, Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Vima yang sudah memberikan pertanyaannya. Kepada Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Satu penanya lagi. Oke, mungkin sembari menunggu penanya satu lagi, Bapak bisa langsung dijawab, Bapak, atas pertanyaan dari Ibu Vima tadi, Bapak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Vima, terima kasih Pak Rizky. Ini memang yang menjawabnya harus Pak Menteri mestinya ya. Tapi saya pengajar di administrasi pendidikan coba mengelaborasi pemikiran Ibu Vima ke dalam satu konstruk kebijakan Bu Vima. Jadi saya melihat bahwa era digital seperti apapun sekarang, pondasinya tetap harus di 3 saya kira. Akses. Ini akses. Sekarang aksesnya kan sudah naik ya Bu Vima ya. Saya kira di daerah Bu Vima, di pelosok sekalipun, aksesnya bukan lagi pendidikan dasar, saya kira. Naik sudah ke pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Jadi ini harus menjadi PR pemerintah kita. Yang kedua, setelah akses, mutu. Kalau mutu bukan hanya pendidikan dasar saja, bukan pendidikan tinggi saja. Saya kira pendidikan dasar, PAUD juga harus terkena imbasnya. Ketika akses ini tinggal di pendidikan tinggi, Jawa Barat aja Bu Bima nih, Jabar nih baru 20% akses pendidikan tingginya Bu Bima ya. Jadi angka partisipasi kasar perguruan tingginya masih rendah Jawa Barat. Wah Pak, Jawa Barat kan banyak perguruan tingginya. Yang sekolah di Jawa Barat dari mana Bu Bima? Sekarang aja yang pulang ke Aceh dari UPI orang. Kemarin aja dari Aceh PPG, peserta PPG itu ada hampir 1.500 orang. Jadi memang banyak yang sekolah tapi akses perguruan tingginya masih rendah. Artinya di Indonesia memang masih rendah. Nah, oleh karenanya ya mutu harus gitu ya. Dengan USPN yang diperbaharui mudah-mudahan ini bisa sampai ke sana. Dan yang ketiga adil. Tidak ada timur, tidak ada barat, tidak ada tengah kalau berbicara adil gitu ya. Nanti proporsional. Jadi kalau bagi saya dengan era digital ini ya tetap harus 3 itu. Kemudian berpikirnya, saya kira kebijakannya tidak hanya di infrastruktur. Jangankan ke infrastruktur, Bu Bima. Saya berpikir infostruktur aja bukan main. Kita masih
ketinggalan sama orang lain. Orang lain informasinya sudah terstruktur, bahkan sudah naik lagi. Informasi diolah menjadi pengetahuan, Bu Pima. Dan pengetahuannya dibaca oleh Bu Pima dan oleh saya, betul tidak? Jadi buku, hasil riset, gitu ya, mereka itu. Udah di level knowledge. Nah, kita informasinya baru di level informasi, belum sampai ke knowledge. Sehingga mungkin pembisik-pembisik presiden belum menyediakan knowledge. Pembisik-pembisik presiden masih menyediakan informasi, begitu Pak Rizky. Kalau informasi kan nanti ditafsirkan oleh presidennya berbeda-beda. Tapi ketika jadi knowledge, presiden kemudian mengambil keputusan, maka keputusan itu akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi ada infrastruktur. Nah, nanti tolong dibisiki oleh ke Bu Pima ke Pak Jokowi. Pak Jokowi jangan infrastruktur saja. Termasuk di dalamnya juga infrastruktur harus kita tata dalam kerangka digital itu. Saya kira kalau infrastrukturnya sudah bagus, maka infrastruktur itu akan bermanfaat. Karena salah satu kekuatan daerah dalam membangun adalah panjangnya jalan, Bu. Jadi infrastruktur jalan harus dibangun. Tapi bagaimana jalan itu dibangun, infrastruktur itu dibangun, harus dibangun karena infrastruktur yang bagus. Untuk apa jalan itu ada? Gitu Bu Pima ya. Sedikit mungkin dari saya. Nanti kita banyak berdiskusi. Terima kasih. Penjelasannya, Terima Pak. kasih. Terima kasih Bapak Asep yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Bu Vina. Selanjutnya di sini sudah ada satu penanya lagi, Bapak, dari Ibu Eni. Silakan, Ibu. Terima kasih Pak Rizky. Pak Asep Suryana ini sungguh luar biasa. Keren habis buat saya ya. Sampai bingung, ini mah hanya kemampuan keinginan saya saja gitu ya. Untuk melakukan semua itu hanya tinggal di keinginan kita gitu ya. Saya sepakat dengan apa yang Bapak katakan, bahwa seorang pemimpin itu harus belajar dari seorang ibu. Bahkan saya pernah menjawab pertanyaan dari seorang guru yang bertanya bagaimana cara mengatasi seorang anak yang super nakal. Itu saya jawab, sentuhlah mereka dengan sentuhan kasih sayang seorang ibu. Karena hanya dengan sentuhan kasih sayang seorang ibulah semuanya bisa menjadi baik. Tentu saja itu faktor utama adalah ada qadar dari Allah. Maka ketika seorang pemimpin juga belajar dari bagaimana seorang ibu menyentuh, itu saya sepakat. Yang kedua, itu apresiasi saya untuk Bapak. Yang kedua, ini andaikan ya Pak, andaikan ada kepala sekolah nih, pemimpin ya, seorang pemimpin, katakan kepala sekolah, dia memiliki banyak pengetahuan, dia seorang pemimpin yang cakap digital gitu. Kemudian dia tahu bahwa di sekolahnya itu begitu banyak kekurangan. Nih, sebaiknya apakah dia memberikan secara langsung pembelajaran itu dalam sebuah workshop atau in-house training di sekolahnya, ataukah dia membuat komunitas praktisi dulu di sekolah, lalu dia sampaikan ilmu-ilmu itu, dan kemudian guru-guru lain yang menyampaikannya. Manakah di antara dua pilihan ini yang sebaiknya dilakukan oleh seorang pemimpin? Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Bu Eni. Mungkin bisa langsung dijawab dari Pak Asep. Dipersilakan, Bapak. Baik, terima kasih Bu Eni. Memang hebat nih Bu Eni ini. Azamat. Istilah Pak Rizky Azamat. Kepala sekolahnya Azamat. Yang pertama, nanti Bu Eni boleh ya, yang lainnya pula. Ini sesi ke-1 saya keluarkan buku Memang Menjadi Pemimpin yang Sukses. Saya coba telusuri dari sisi feminisme. Kemudian yang kedua, saya sedang menulis juga buku. Saya ingin belajar kepemimpinan dari banyak istilah tentang pendidik di Indonesia. Ini sedang saya tulis satu persatu. Jadi belajar kepemimpinan dari seorang guru, belajar kepemimpinan dari seorang instruktur, belajar kepemimpinan dari seorang pembina, belajar kepemimpinan dari seorang widyaiswara. Itu sedang saya tulis, Bu Eni ya. Ya, sehingga nanti kita bisa mengimplementasikan kalau jadi guru harus gimana. Termasuk pertanyaan Bu Eni, bagaimana kalau kepala sekolah ini
kita buka di dalam sesi formal atau kita harus informal aja berdiskusi? Sebetulnya dua-duanya bisa dibuka gitu ya. Kalau kita mengacu kepada teori kepemimpinan, Bu Eni. Jadi kepemimpinan itu bukan pekerjaan praktikal, tapi kepemimpinan itu adalah art, Bu Eni, sebetulnya, ya. Jadi how to lead-nya itu adalah kepemimpinan. Nah, pemimpinnya itu sebagai physically adalah leader, itu adalah orangnya. Jadi kalau how to lead mau dijalankan oleh Bu Eni, sebenarnya enak, Bu Eni, kalau mau guru-gurunya semuanya yang sudah self renewal capacity-nya yang bagus-bagus, nyari guru itu. Nah, kita sangat bergantung kepada itu sebetulnya. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan setelah PPG gitu, self renewal capacity guru-gurunya hebat, sehingga kita tidak usah lagi ada workshop. Workshop itu kan tinggal pekerjaan rutin aja gitu ya. Nanti yang memperbaikinya self renewal capacity guru-guru kita. Nah, kalau dalam konteks komunikasi, ya sekalipun Pak Rizky itu adalah mahasiswa saya selalu pakai 2 komunikasi. Komunikasi formal dan komunikasi informal di dalam pembelajaran itu. Sekalipun formal situasinya, ada komunikasi informal yang saya pakai. Kenapa? Karena kalau tidak berinteraksi coding and decoding dengan Pak Rizky, saya kira nanti Pak Rizky akan bosan dengan apa yang saya sampaikan. Dan itu proses komunikasi. Artinya di dalam sebuah lembaga formal sekolah, saya tidak ragu menggunakan kalimat informal di dalam sebuah proses. Terlebih ketika kita mengukur bahwa guru-guru kita self-renewal capacity-nya sudah tinggi. Boleh nanti tanya ke Pak Rizky Ali Azhar. Pak Rizky, bagaimana kondisi guru-gurunya? Kalau Pak Rizky mau sukses, saya katakan, didik dulu guru-gurunya sebaik mungkin sehingga dia memiliki kapasitas untuk terus berkembang, self-renewal capacity. Kalau self-renewal capacity-nya terus berkembang, saya yakin itu akan hebat. Tanya ke Pak, siapa tadi yang pertama itu, berapa puluh tahun dia butuh waktu untuk merubah guru-gurunya. Panjang kan, Bu, bukan main. Sampai gurunya bisa mau nulis nggak sehari 2 hari. Gitu ya. Saya pun di lab school begitu. Gitu ya. Ketika saya mintakan ke kepala sekolahnya untuk nulis 1 bab, sampai hari ini belum ada satupun yang menyerahkan bab itu. Padahal bukunya sudah terbit. Ketika ditulis sendiri. Artinya butuh beberapa tahun. Mudah-mudahan tahun ini saya dengan guru-guru bisa nulis dan bisa meluncurkan buku. Ya, bagaimana menjadi sekolah unggulan di Indonesia. Jadi sangat tergantung kepada self-renewal capacity guru-guru kita, Bu. Kalau self-renewal capacity kita belum berkembang, maka akan susah. Tapi coba nanti lihat 10 tahun ke depan, Bu. Kalau self-renewal capacity-nya sudah berkembang, nggak usah lagi ada pengawas, Bu Eni, ya. Iya, guru-gurunya sudah hebat-hebat. Ngapain harus ada pengawas? Kalau self-renewal capacity guru-gurunya sudah hebat, nggak usah adalah pengawas lagi. Kepala sekolah enak dengan bekerja. Tidak usah, ya supervisi tinggal pengembangan habitualnya aja. Gitu. Jadi kalau saya pakai gitu ya, Bu Eni nanti cobalah. Ada formal, boleh dengan menggunakan RKAT, tapi ada informalnya juga, boleh dengan pendekatan seorang ibu, boleh pendekatan seorang pelayan. Sekali-kali kita melayani guru kita. Coba saya periksa, misalkan gitu, Bu. Coba saya kerjakan, nggak apa-apa lah, gitu ya. Tapi tidak harus selalu seperti itu. Terima kasih. Barangkali Satu itu, lagi Pak. boleh, Pak? Satu lagi boleh? Mangga ke Pak Rizky. Boleh, Pak Rizky? Dipersilakan, Ibu, silakan. Terima kasih sekali. Ini Pak, seorang pemimpin kan seringkali memberikan keputusan ya. Nah, ada banyak keputusan yang tidak disenangi, ada juga banyak keputusan yang disenangi. Dan saya kira tidak ada sebuah keputusan yang salah menurut saya, karena setiap orang mempunyai cara pandang yang berbeda. Namun saya hanya ingin tahu teorinya saja, Pak. Adakah tipe pemimpin yang baku ya, Pak? Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan itu, ada kalau mengambil keputusan ini tipenya, tipe pemimpin seperti apa? Apakah itu ada, Pak? Baik. Kata Rita Dan and Kenneth Zedan katanya secara teori gitu ya, Bu Emi ya. Ada, ini nggak tahu suami istri atau adik kakak gitu, tapi dua-duanya dan belakangnya. Tidak ada pemimpin yang otoriter sekalipun, atau tidak ada pemimpin yang demokratis sekalipun. Ketika pemimpin itu demokratis, ujung-ujungnya muncul gaya otoriternya.
Silahkan Pak Rizky, apa masukan dari Pak Rizky? Silahkan Bu Emi, apa masukan dari Bu Emi? Oke, berdasarkan masukan dari Bu Emi dan Pak Rizky, maka saya putuskan. Akhirnya orang otoriter juga setelah demokratis. Dan ketika otoriter ternyata juga tidak ada orang otoriter. Seotoriter-otoriternya pimpinan Nazi ternyata juga dia demokratis dengan Eva Braun. Pernah dengar Eva Braun siapa, Bu Emi? Eva Braun itu istrinya kan ya, istrinya Hitler. Jadi dia dengerin apa yang dikatakan oleh Eva Braun. Ya, kalau orang lain tidak dengarkan, tapi ketika Eva Braun yang ngomong, ya dia dengarkan pula. Jadi itu kata Rita Dan and Kenneth Zedan. Tapi saya ingin menggarisbawahi yang keputusannya. Sedikit ya, Pak Rizky ya. Buat keputusan itu tadi saya katakan levelingnya jangan didata. Terus sekarang nyalain lagi? Kalau kita membuat keputusan di leveling data, itu orang akan kesulitan memahami keputusan kita. Naik lagi, agak berbahaya juga kita buat keputusan hanya dari leveling informasi. Informasi itu bisa hoax, informasi itu bisa benar. Oleh karenanya, leveling pengambilan keputusan yang ideal katanya di level knowledge, di level pengetahuan. Jadi tugas kepala sekolah, tugas pemimpin memang mengolah data itu menjadi informasi dan kemudian informasi itu menjadi knowledge sehingga dengan knowledge kita bisa mengambil keputusan. Apakah guru ini diberhentikan atau guru ini tetap disuruh ngajar di sekolah? Kalau data bahaya, kalau informasi saja bahaya. Kata guru yang ini negatif, tapi kata guru yang lain positif. Tapi bagaimana positif negatif itu diangkat menjadi pengetahuan sehingga ibu dengan leluasa mengambil keputusan. Berhentikan saja. Jadi alat tembaknya sangat akurat saya kira ketika data informasi itu dikelola menjadi pengetahuan sehingga pengambilan keputusan itu sangat tepat. Boleh tanya nanti ke pembisik-pembisik Jokowi. Sukanya yang informasi atau knowledge? Kalau yang informasi, Pak Rizky tahu istilahnya buzzer. Terima kasih. Terima kasih Bapak, sangat menginspirasi. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Asep Suryana. Terima kasih juga kepada Ibu Eni. Ini penanya teraktif kita Bapak dari 3 sesi. Alhamdulillah Ibu Eni menanya ketiga sesi, di dalam ketiga sesinya seperti itu. Terima kasih Ibu. Baik Bapak, di sini ada pertanyaan titipan yang diberikan oleh salah satu peserta kepada panitia Bapak, di mana pertanyaannya Bapak seperti ini. Di era digital seperti ini atau di era pada saat sekarang ini sudah serba digital seperti itu Pak. Apakah nantinya masih perlu di dalam proses belajar mengajar itu dengan kegiatan tatap muka atau bagaimana Bapak? Yang tidak boleh itu dan tidak mungkin ada robot belajar ke robot saya kira. Jadi kalau sudah robot belajar ke robot artinya manusia sudah punah. Nah itu aja yang harus kita sikapi. Selama manusia ada kehangatan, pelukan, rasa cinta, saya kira itu tidak akan bisa tergantikan dengan robot. Boleh robot membantu kita, tapi tidak boleh robot menggantikan kita sebagai manusia. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Baik Bapak, jawaban yang singkat, padat, dan jelas ya Bapak. Baik, terima kasih Pak Asep Suryana yang sudah memberikan materi kita pada sesi ketiga. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas kesediaannya menjadi salah satu narasumber di kegiatan webinar nasional hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi penyerahan sertifikat secara simbolis kepada teman-teman panitia. Dimohon untuk menayangkan sertifikat. Kepada teman-teman panitia mungkin bisa didokumentasikan. Oke, kan saya dokumentasikan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman panitia. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa webinar nasional pendidikan kita pada hari ini sudah selesai dengan ditutupnya materi oleh Pak Asep Suryana. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menjadi salah satu narasumber kami, Pak. Terima kasih, sama-sama. Selamat. Iya, Bapak. Baik.
Sebelum saya menyerahkan kembali kepada Master of Ceremony, izinkan saya menutup sesi kita ini dengan pantun lagi. Jangan bosan-bosan Bapak Ibu dengan pantun yang saya berikan, yakni jalan-jalan ke kota Jakarta, jangan lupa ke kota tua. Terima kasih atas partisipasinya. Semangat sejahtera kita semua. Saya, Aulia Rizky, selaku moderator pada webinar nasional pendidikan hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Kepada Pak Alawi dipersilakan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aulia Rizky yang telah memandu kegiatan webinar kita hari ini. Sangat luar biasa tentunya Pak Aulia Rizky telah memandu kegiatan ini dan para narasumber yang telah menyampaikan materinya yang sangat insightful, memberikan pengetahuan, pengalaman kepada kita semua, khususnya dalam hal bagaimana seorang pemimpin pendidikan berperan penting dalam mengatasi learning loss di masa pandemi. Selanjutnya adalah penyampaian closing remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Suryadi MPD. Kepada beliau, saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta narasumber yang saya hormati. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Subhanallah, di siang hari ini dalam rangka tadarus ilmu pengetahuan ya, kaitan dengan ilmu kepemimpinan, kita bisa saksikan bersama-sama bagaimana terjadinya kolaborasi ya, kolaborasi para pakar. Tadi pertama dari sisi best practice-nya dari Pak Gantino, kemudian juga sentuhan seorang ibu ya yang ada di rumah dalam ini seorang psikolog Bu Lilis Komaria, dan tentunya juga dibalut tadi secara elaborasi oleh Prof. Dr. Asep Suryana sebagai akademisi, tentunya menjadi satu sinergisitas yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber, juga saya lihat para serta masih bertahan ya di atas 200-an, 217. Artinya ini menunjukkan bahwa konsentrasi kita pada kegiatan ini cukup tinggi. Oleh karena itu kami dari Program Studi Administrasi Pendidikan mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya yakin ini tidak selesai di sini, perlu tindak lanjut. Jadi masing-masing kita semua akan mengkaji lebih jauh lagi, memperdalam lagi, apalagi para mahasiswa ya, bagaimana menjadi seorang pemimpin itu tentu tidak akan selesai di sini. Jadi kajian-kajian ke depan mudah-mudahan ini menjadi rangkaian ya, seri ya, webinar series berkaitan dengan kepemimpinan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah bagaimana kita semua ini sebagai seorang pemimpin bisa melakukan suatu aktivitas di mana kalau saya sebutkan bagaimana ketika kita bekerja, belajar dan sebagainya itu dimiliki suatu niat yang suci untuk senantiasa mengembangkan diri dan memperdalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu niat inilah menjadi salah satu yang kata kunci keberhasilan kita di kemudian hari. Kemudian juga perlunya kita tetap menjaga amanah kita, amanah sebagai seorang mahasiswa, seorang dosen, seorang guru, seorang kepala sekolah, yang menunjukkan bahwa kita memang saat ini sedang diberi amanah untuk bisa menjalankan peran atau fungsi kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya juga di era digital ini perlu ada proaktif ya. Kita harus proaktif dalam mencermati setiap gejala-gejala yang muncul saat ini, apalagi tadi sudah tergambar oleh para narasumber bahwa ke depan itu kita bicara era generasi emas, tentu bukan era generasi yang pendiam, bukan generasi tidak bergerak, tetapi justru harus ada nuansa-nuansa aktif bahkan proaktif. Oleh karena itu di akhir ini pas kalau di jam saya ini 11:30 kita akhiri kegiatan webinar ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi semua pihak, baik narasumber, peserta maupun panitia. Mudah-mudahan ini menjadi bagian ladang ibadah kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas penyampaian closing remarks-nya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sampai di penghujung acara, maka berakhir pula seluruh rangkaian webinar hari ini. Namun sebelumnya, saya tentunya dari Master of sebagai Master of Ceremony ingin mendokumentasikan kegiatan ini. Oleh karenanya, selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh panitia. Dipersilakan untuk didokumentasikan. Oke Bapak Ibu, sekarang saya akan dokumentasikan. Ini ada 9 slide, ini slide pertama ya Bapak Ibu. Sebelumnya bisa digunakan untuk background webinarnya. Sebentar ya, saya cek dulu ya Bapak Ibu. Oke. Yang bisa on cam, mohon on cam ya Bapak Ibu. Udah. Sekarang saya akan dokumentasikan untuk slide pertama. 3, 2, 1. Untuk slide yang kedua, 3, 2, 1. Untuk slide yang ketiga, 3, 2, 1. Untuk slide yang keempat, 3, 2, 1. Untuk slide yang kelima, 3, 2, 1. Untuk slide yang keenam, 3, 2, 1. Untuk slide yang ketujuh, 3, 2, 1. Untuk slide yang ke-8, 3, 2, 1. Untuk slide yang terakhir, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada MC, Kak Alawi. Baik, terima kasih Kak Jo yang telah memandu sesi foto bersama. Tentunya ini bukan merupakan akhir dari kegiatan kami. Tentunya kami harap Bapak Ibu sekalian dapat mengimplementasikannya sebagai bentuk peran penting seorang pemimpin pendidikan, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat dalam mengatasi learning loss di masa pandemi. Oleh karenanya, saya selaku pembawa acara memohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam membawakan acara ini. Atas nama panitia, kami juga ucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, dan peserta webinar yang sangat antusias dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan webinar hari ini. Serta juga kami memohon maaf bila dalam pelaksanaan ini terdapat hal-hal yang kurang, hal-hal yang tidak nyaman. Oleh karena kami memohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Tidak lupa kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absensi yang sudah kami share, baik itu di WA Group maupun di link Zoom Chat. Dipersilakan untuk mengisi karena itu sebagai data e-certificate. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih panitia dan narasumber, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih semuanya. Sepenuh jiwa
Thank you.